Bab 3140. 2 hari sebanding dengan 10 tahun. Tak heran ilmu sihir ini memiliki serangan balik yang sangat kuat. Selain itu, belum ada orang yang berhasil mempelajarinya, tetapi semua pendekar pedang telah menguasainya. Meski Johanni dan yang lainnya menyerah pada akhirnya, mereka masih ingat cara melakukannya. Erikin memegang pisau spiritual sambil merasa kagum dalam hati. Orang yang menciptakan ilmu 7 pedang pembunuh pasti adalah master terhebat. Pemahaman tentang pedang itu luar biasa. Hanya dengan 7 jurus, ilmu pedang yang dibuat tidak hanya mencakup semua perubahan pedang, tetapi juga mengandung kebenaran tertinggi. Ketika Erikin mencoba memahaminya sendiri, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang sumber energi terus mengembun dan tumbuh. Tentu saja, dia bisa mendapatkan begitu banyak manfaat hanya dalam waktu singkat. Perlu diketahui bahwa menggunakan teknik sempurna dari buku Langit Tanpa Kata dengan tubuh yang kuat dan tidak takut serangan balik sangatlah penting. Jangan mengira bahwa ilmu 7 pedang pembunuh yang sempurna ini hanya mengubah sedikit perubahan pada beberapa postur dan cara bernafas, tetapi ilmu sihir seperti ini adalah ilmu yang langsung menunjuk ke jalan itu sendiri. Kesalahan kecil akan menuai kesalahan besar. Erikin bahkan mencurigai dirinya akan mendapatkan hasil yang sama seperti para pecundang itu apabila dirinya tidak memiliki buku Langit Tanpa Kata. Manfaat kedua adalah bahwa setelah hukuman penurunan fisik, dirinya telah menerangi 20 lubang ilahi, dan tubuhnya sudah mendekati 2 kegagalan fase penilaian. Meski ilmu 7 pedang pembunuh semua menyerangnya, itu hanya teknik abadi tingkat 3, yang tidak akan menimbulkan ancaman besar. Kultivasi lagi, berusahalah untuk menebas semua 7 pedang terlebih dahulu, dan kemudian meningkatkan kemurniannya. Erikin memikirkan sejenak, dan merasa lebih baik mempelajari dengan cara ini. Ketika 7 sinar pedang keluar bersama-sama, dia tidak akan menderita banyak serangan balik, dan bisa secara langsung meningkatkan kekuatan pada galaksi. Karena itu, Erikin kembali mendarat di kapal bintang. Ini dimulai lagi. Johanni dan Ritsun sedikit terdiam. Mereka merasa hampir terbiasa dengan metode kultivasi Erikin. Benar saja, 1 jam kemudian, ketika Erikin kembali terbang, dia menebas 3 tebasan pedang setelah 2 kali mencoba. Teman seiman, apakah kultivasi yang dilakukan saudara Qin adalah ilmu 7 pedang pembunuh? Para kultivator yang berada di atas kapal merasa heran ketika melihat Erikin terbang, menebas 3 kali berturut-turut, dan kini kembali duduk untuk kultivasi. Ilmu 7 pedang pembunuh sangat terkenal. Para kultivator yang tidak menguasai ilmu pedang pun sebagian besar pernah mendengar dan melihatnya. Benar, teman seiman Qin bermaksud membuat terobosan dalam ilmu pedang ini. Melihat semua orang mengenalinya, dan Erikin juga tidak menyembunyikan dari semua orang, Johanni merenung sejenak dan kemudian mengakuinya. Ini tidak benar, ada banyak cara untuk meningkatkan ilmu pedang. Ilmu 7 pedang pembunuh terlalu menakutkan untuk dipelajari, kata si kultivator botak dengan gugup. Salah satu adik seperguruanku, saat itu terobsesi untuk mempelajari ilmu pedang ini, alhasil dia tidak hanya gagal, tetapi juga mengalami luka parah. Awalnya dia seorang yang sangat berbakat, tetapi karena membuang-buang waktu, ditambah dalam kondisi pemulihan, pada akhirnya dia menghilang dari publik, sangat disayangkan. Teman seiman Sun, kenapa kalian tidak membujuk Tuan Qin untuk tidak mempelajari metode yang berbahaya ini? Keluh Tuan Chen. Ya, Tuan Qin sudah sangat hebat, dia benar-benar tidak perlu mengambil resiko ini. Erikin belum pernah mempelajari ilmu pedang, dia mulai mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh tak lama setelah berdiskusi dengan Johanni dan Ritsun. Jadi, para kultivator di atas kapal pun bisa menebak apa yang terjadi. Hanya saja,
Johanni dan Ritsun saling memandang dengan ketidakberdayaan. Membujuknya. Inilah teknik yang kami usulkan kepadanya. Aku juga memiliki beberapa pemahaman tentang ilmu pedang dasar, tidak tahu teman seiman Qin masih kurang di bagian mana, bagaimana kalau kami bantu saja? Tanya seorang kultivator galaksi. Benar, ini hanya masalah kecil, dengan begitu banyak dari kami yang membahasnya, ditambah pemahaman dari teman seiman Qin, pasti tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Ritsun mencibir dalam hati ketika melihat semua orang ini sangat percaya diri. Itu karena kalian tidak tahu sampai di mana pemahaman Erik Qin tentang ilmu pedang. Dia bahkan belum pernah mempelajari teknik pedang Liu Yun. Aku dan saudara Ni saja tidak sanggup bila ingin meningkatkan dengan cepat, apalagi kalian. Semuanya, jangan berkata lagi. Bakat teman seiman Qin dalam ilmu pedang benar-benar di luar jangkauanku. Dia pasti bisa berhasil mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh ini. Johanni tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika melihat semua orang ingin menghentikan Erik Qin. Melihat keraguan semua orang, Johanni menatap si kultivator botak. Teman seiman Zhang, sejauh mana adik seperguruan yang kamu sebutkan tadi mempelajari ilmu 7 pedang pembunuh? Berapa lama waktu yang dia habiskan? Sepertinya pedang ketiga, dia menghabiskan waktu sekitar 10 tahun. Johanni mengangguk. Sebagai ilmu sihir yang menunjuk langsung ke sumber energi pedang, sebenarnya sudah sangat hebat bisa memahami pedang ketiga dalam waktu 10 tahun. Erik Qin juga memahami 3 ilmu pedang, tetapi apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dihabiskan saudara Qin? Berapa lama? Tanya si kultivator botak. Meskipun sebelumnya dia melihat Erik Qin menebas semakin banyak, tetapi siapa yang tahu bila Erik Qin mengambil ilmu 7 pedang pembunuh yang telah hilang sebelumnya? 2 hari, tepatnya, 2 hari 3 jam. Johanni menghela nafas panjang. Para kultivator tercengang begitu mendengar ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ilmu 7 pedang pembunuh ini sangat terkenal dan banyak rumor yang beredar. Adik seperguruan si kultivator botak berhasil 3 gaya dalam 10 tahun, itu sudah sangat hebat. Bagi kebanyakan orang, dibutuhkan beberapa dekade untuk berhasil melakukannya. Tetapi, Erik Qin malah hanya butuh 2 hari untuk memahami ketiga gaya itu. 2 hari sebanding dengan 10 tahun pelatihan keras. Jika hal ini tersebar, bukankah mereka yang tidak menguasai 3 jurus ilmu 7 pedang pembunuh akan bunuh diri? Bakat macam apa yang dimiliki Erik Qin ini? Teman seiman Ni, kamu tidak sedang bercanda, bukan? Johanni tidak bercanda. Aku juga melihatnya secara langsung, dia bahkan berhasil melakukannya hanya dalam 5 tebasan. Apakah kalian sudah mengerti mengapa aku tidak menghentikannya? Ritsun juga menghela nafas. Teman seiman Qin adalah seorang kultivator pikiran, yang sangat cocok dengan ilmu pedang ini. Saat ini, semua orang tercengang seperti disambar petir. Tidak ada yang akan percaya bila hal ini tersebar luas. Tetapi bila dipikirkan secara baik-baik, sepertinya memang begitu. Kultivasi pikiran, teman seiman Qin meramal semua perubahan ini dalam laut kesadarannya. Ini. Tuan Chen tampak terkejut, dan semua orang terdiam. Jadi, haruskah kita menghentikan seorang jenius yang telah memahami hampir setengah dari ilmu 7 pedang pembunuh dalam 2 hari ini? Kata Johanni sambil tersenyum masam. Apakah teman seiman Qin akan menyelesaikan pemahaman ilmu 7 pedang pembunuh sampai akhir? Tidak tahu, tetapi karena dia bisa memahami dengan cepat tanpa mengalami serangan balik, maka apabila ia dapat memahami beberapa jurus, itu adalah keberuntungannya, kata Ritsun. Meskipun Erik Qin berkultivasi dengan cepat, tetapi mereka tidak yakin apakah Erik Qin dapat memahami secara menyeluruh. Benar, tidak hanya belum pernah ada yang berhasil mempelajari ilmu ini,
Ilmu 7 pedang pembunuh sendiri mencakup 7 makna. Ini sulit bagi para kultivator biasa untuk memahami secara menyeluruh. Kata Johanni. Bersambung.